Oke, jadi sini ada beberapa teman-teman yang hadir langsung juga. Seperti yang saya janjikan kemarin itu, sebelum saya masuk tanya jawab, saya sudah banyak nih dapat tanya jawabnya dari teman-teman. Banyak nih pertanyaannya. Saya catat. Mungkin saya cerita, mungkin pandangan saya ya soal ekonomi sekarang ya. Karena sebelum sebelum virus corona ini hadir ya, kemarin itu aja sebetulnya ekonomi kita di seluruh dunia juga belum pulih-pulih amat gitu ya, sehingga kita pun di Indonesia masih belum bisa mengangkat terlalu banyak di luar dari misalnya 5% pertumbuhan ekonomi kita. Nah, jadi stagnan lah sebetulnya. Walaupun ya secara umum global tentunya ekonomi kita masih lebih baik dibandingkan banyak negara-negara lain ya, kecuali beberapa negara yang lebih tinggi dari kita seperti Cina, India, mungkin Filipina dan segala macam. Nah, kalau dengan kondisi global ekonomi yang masih belum sehat betul, kemudian tiba-tiba virus yang corona ini ada di Cina, dampaknya itu untuk Cina sendiri luar biasa. Karena banyak sekali pengaruh dari misalnya penutupan kota, kemudian orang nggak bisa bekerja seperti normal, pabrik harus tutup dan segala macam, itu berpengaruh. Pengaruhnya kemana? Ya, pertama tentunya bisnis-bisnis yang ada di Cina, ya yang ada di Cina itu akan berpengaruh. Tentunya daya beli mereka kalaupun mereka bisa beli, mereka malas keluar, takut ya. Tapi kemudian kita yang misalnya yang mengimpor barang-barang bahan baku, ya terutama tekstil ya, kebanyakan teman-teman yang di UKM ini saya lihat banyak yang mungkin impor ya, atau mengandalkan bahan-bahan impor, bukan hanya mungkin pemain-pemain fashion ya tekstilnya, tapi banyak sekali pemain-pemain e-commerce ya, internet marketer yang barang-barangnya ya barang Cina gitu, suka nggak suka. Nah, pengaruh nggak Indah? Ya, menurut saya sih pengaruh ya, pengaruh. Nah yang ekspor misalnya ke Cina pasti juga pengaruh, karena sekarang ini mereka pasti akan mengurangi juga nih kebutuhannya mereka. Nah, jadi dampaknya itu multiplier efeknya itu luar biasa menurut saya. Kalau mereka batuk, Amerika juga mungkin batuk juga. Nah, kalau Amerika batuk, berarti dampak ekonomi Amerika juga akan berpengaruh. Belum yang lain-lain. Jadi contohnya aja travel ya, untuk perjalanan. Salah satu penyumbang pariwisata dunia yang terbesar adalah turis Cina. Ya. Turis Cina itu di mana-mana, bukan hanya ke Indonesia. Mereka ada di mana-mana. Nah, bayangkan mereka sekarang nggak ada. Orang mereka dibatasi ya. Indonesia saja dari awal kasus virus ini menyeruak gitu ya, pemerintah sudah melarang pesawat langsung dari Cina datang, pesawat kita juga nggak boleh ke Cina gitu ya. Nah, itu aja sudah mengurangi ya. Banyak, saya travel kemarin, sebelumnya Januari saya ke Vietnam, kemarin saya juga ke Kamboja. Itu kelihatan sekali di airport tuh sepi gitu ya, bukan hanya negara kita. Nah, dampaknya kemana? Nah, apapun bisnis yang ada hubungannya dengan pariwisata, ya kemungkinan besar juga kena dampaknya. Ekspor impor mungkin kena dampaknya, perdagangan kena dampaknya, pertambangan yang jualan ke Cina ya sudah pasti juga kena dampaknya. Ya, jadi tapi kita tidak perlu pesimis, itu menurut saya, karena saya harus meyakinkan teman-teman kita harus tetap optimis. Jadi itu mungkin bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan? Jadi mungkin tolong dicatat aja nih ya teman-teman. Apa sih yang kalau kita sebagai pengusaha, apakah itu pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar ya? Saran saya tentunya dari pengalaman saya yang sudah menjalani beberapa krisis, 73 krisis saya mengalami, 78 krisis saya juga mengalami. Tahun berapa lagi itu? 87, 88 saya juga mengalami. 97, 98 saya mengalami waktu di Coca-Cola. Tahun 2007, 2008 saya juga mengalami. Nah, setiap 10 tahun sekali itu biasanya ada krisis. Nah, ini krisisnya ditambah dengan hal-hal yang seharusnya tidak ada.
Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai pengusaha? Yang pertama, tidak boleh panik ya. Kita nggak boleh panik ya, kita normal saja, tapi kita sudah mulai menyiapkan diri untuk worst case, untuk senario yang terburuk gitu ya. Jadi kita harus ada senario yang optimis, yang biasa-biasa saja, tapi kita juga harus siap nih kalau terburuk itu terjadi seperti apa gitu ya. Tapi kita tetap tentunya mentalitas kita harus optimis dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi ya? Pertama tentunya mental kita jangan juga negatif ya. Yang kedua ya, kita terutama untuk teman-teman yang masih usaha kecil dan menengah gitu ya. Itu menurut saya harus mulai belajar memantau kebijakan pemerintah ya. Monggo silakan duduk ya. Kebijakan pemerintah, banyak sekarang kebijakan pemerintah itu bisa negatif ya ke bisnis kita, bisa juga positif. Nah, contohnya setahu saya kemarin itu pemerintah langsung mengadakan rapat melihat kasus virus ini dan dampaknya ke ekonomi. Akhirnya pemerintah kalau tidak salah, nah tolong dicek. Jadi kalau kita lihat pemerintah langsung bereaksi, apa yang dilakukan? Mereka tahu nih dampaknya ada, sehingga banyak insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kemarin itu. Malah pemerintah semacam seolah-olah memaksa misalnya pesawat terbang ya, Garuda, Lion dan segala macam itu memberikan diskon ya supaya orang masih bisa aktif gitu ya. Insentif mungkin untuk orang yang berpariwisata, mungkin untuk hotel, mungkin untuk restoran. Nah, ini pantau ya. Dan juga kalau ada kebijakan di daerah masing-masing, mungkin di provinsi, di kota, mungkin aja ya. Jadi kita harus hati-hati aja ya. Kita belum krisis menurut saya. Sebab kalau kategori krisis itu di dalam teorinya itu adalah kalau 2 kuartal berturut-turut perekonomian itu negatif pertumbuhannya. Nah, itu sudah masuk dalam kasus krisis. Nah, kalau kita kan belum ya. Tapi nggak setinggi yang dulu lagi. Kalau perkiraan pemerintah kita masih bisa tumbuh 5% misalnya tahun ini, saya nggak yakin ya. Mungkin 4,7%, jadi berkuranglah sekitar 0,3%-nya. Nah, jadi itu satu ya, pantau kebijakan pemerintah, manfaatkan kebijakan yang bagus ya untuk bisnis kita, lalu cari mitigasi untuk mengurangi dampak negatif kalau ada kebijakan pemerintah yang mungkin negatif terhadap kita. Yang kedua sudah pasti ya, namanya kita persiapan kalau misalnya ada masalah dengan pertumbuhan ekonomi atau bisnis kita, pasti efisiensi ya. Jadi mungkin harus dibuat list kembali ya, apa istilah saya itu gini, yang nice to have ya, ada sesuatu dalam bisnis kita yang mungkin nice to have, yang tidak perlu betul. Nah, yang tidak perlu ini mungkin ya ditunda dulu. Yang must have, yang harus memang sudah tidak bisa, berarti itu yang kita lakukan ya. Jadi misalnya, perlukah kita mencat mobil kita misalnya ya, padahal ya mungkin kalau mencat pun ya nggak akan nambah sales kita gitu, mobil kita ya. Tapi untuk kita sih oke. Ya buat apa sih kita ngeluarin 5 juta untuk cat mobil, pengaruhnya ke penjualan kita nggak ada. Tapi perlukah kita misalnya melakukan marketing, promosi mungkin untuk membuat penjualan kita lebih bagus? Ya, mungkin itu bagusnya gitu. Jadi kita tetap harus jangan juga kita mengurangi tentunya hal-hal yang perlu untuk meningkatkan penjualan kita ya. Tetapi yang tidak perlu ya ini yang harus kita mungkin jaga, kurangi, kalau nggak bisa dihilangkan. Kemudian tentunya yang ketiga di dalam pelajaran saya selama ini baik di Smart Business Map, Triple Value maupun CEO Workshop, salah satu dari statistik mengatakan pembunuh nomor 2 bisnis-bisnis kecil, besar juga adalah cash flow. Ya, artinya apa? Anda sebagai pebisnis, gitu ya, harus menjaga cash flow-nya. Apalagi dalam posisi sekarang ini. Nah, cash flow itu simpelnya begini. Ajaran saya begitu di Smart Business Map ya.
cash flow itu adalah bagaimana uang yang masuk, ya, itu sebesar-besarnya pasti ya, berarti harus meningkatkan penjualan dan secepat-cepatnya. Jadi kalau bisa temponya kita memberikan itu nggak ada, kalau bisa cash semua, kalau bisa, kalau enggak ya sudah. Tentunya nggak jangan panjang-panjang ngasih tempo ke orang. Uang keluar kalau bisa sedikit mungkin, ya tadi itu diatur nih, ya. Kita harus menjaga cash flow supaya kita bisa punya cadangan. Sebab kalau terjadi apa-apa, ya kita punya cash. Nah, banyak teman kadang-kadang yang hobinya misalnya punya cash lalu beli tanah misalnya. Nah, tanah itu dalam masa krisis itu tidak bagus. Karena susah mau jual. Nah, kan itu. Tapi kan naik Pak harganya. Ya naik, tapi keburu bangkrut kita. Ya buat apa naik harganya, kita sudah bangkrut. Kan ini ya contohnya ya. Nah, jadi cash itu jaga. Uang masuk besar, cepat. Uang keluar kecil, lambat. Ya, itu intinya. Nah, menjaga itu lagi apa? Inventory kita. Cadangan-cadangan kita, ya. Nah, cadangan-cadangan kita ini, ya, kita harus turunkan. Jadi kita misalnya selama ini karena banyak uang, kita ambil stok barang, gitu ya. Padahal stok ini belum digunakan, gitu. Baru bulan depan baru digunakan. Ya, kenapa harus di stok sekarang? Jadi kurangi inventory, itu membantu juga cash flow-nya kita, oke? Kemudian tentunya atur tim Anda, ya, tim Anda. Jadi kalau Anda punya 4 orang, 5 orang, 10 orang, 1000 orang, ya, atur kembali. Yang tidak produktif, bikin mereka produktif. Ya. Yang kurang kerjaan, kasih mereka kerjaan. Jangan tambah orang gitu ya. Jadi biasanya kadang-kadang kalau situasi bagus, kita kurang teliti ini melihat, ya. Uang keluar itu ya oke lah, nggak ada masalah. Tapi dalam kondisi yang mungkin kurang bagus, harus ketat kita. Jadi orang-orang yang tidak memberikan kontribusi, orang-orang yang mungkin tidak produktif, bikin mereka produktif, berikan mereka pekerjaan yang cocok, ya. Kalau tidak, ya keluarkan. Ya buat apa? Ya itu biaya semua. Ya, oke. Kemudian cari jalan tentunya Anda bisa mendapatkan namanya vertical sales. Ya. Nah, vertical sales itu adalah orang yang sama, customer Anda sudah ada, mereka membeli lebih banyak dari Anda. Karena itu lebih murah. Ya, lebih murah biayanya untuk Anda datang kembali ke orang-orang yang sudah jadi customer selama ini. Nah, ekspansi Anda yang horizontal, istilahnya mau buka outlet baru, mau buka toko baru, mencari customer baru, itu boleh aja, tapi harus lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati karena apalagi kalau Anda harus mengeluarkan uang di depan ya untuk membuka cabang baru, membuka toko baru ya. Jadi itu juga hati-hati terutama ya seperti yang saya bilang capital expenditure atau investasi yang harus Anda keluarkan uangnya duluan tetapi hasilnya tidak langsung Anda dapatkan ya. Jadi kalau memang misalnya Anda punya mesin ya, katakanlah mesin ya, mesin Anda sebetulnya masih cukup nih ya. Lalu Anda pengen beli mesin baru. Nah, pada mesin baru ini Anda keluar uang misalnya 50 juta. Tapi Anda tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya dari situ. Nah, itu mungkin ditunda aja dulu atau mungkin dicari yang lebih kecil. Intinya jaga cash flow itu kembali. Nah, kemudian tentunya kalau ada masalah biasanya itu ada peluang. Jadi bagi saya sih setiap ada krisis banyak aja teman saya yang malah lebih kaya gitu dalam zaman krisis. Itu saya sudah alami gitu. Jadi peluangnya apa? Misalnya gitu ya, kalau Anda import barang dari Cina sekarang susah. Nah, kenapa nggak gunakan produk dalam negeri? Nah, Anda kebetulan yang produksinya dalam negeri, ini peluang. Ya, bagaimana Anda mendapatkan pasar ini? Kalau Anda ekspor barang misalnya ke luar negeri, sekarang lebih susah. Kenapa nggak bekerja sama untuk mencari pasar di dalam negeri misalnya ya, berkolaborasi di antara teman. Jadi banyak sekali yang bisa Anda lakukan ya. Mungkin itu tipsnya saya untuk sementara ini gitu ya, yang bisa saya lakukan dan saya akan mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk kemarin itu cukup banyak. Mas Agus ya, jika punya cash kalau krisis kan seolah-olah harga lebih murah beli tanah misalnya, ya tetap aja sih. Ada orang yang mengatakan, oh saya kan punya cash nih, saya dapat diskon beli aset. Betul sih, banyak juga kalau Anda kelebihan cash ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak,
Ya kalau saran saya sih jangan ya, usahakan pegang cash lebih banyak mungkin dalam kondisi sih, atau misalnya aset yang lebih liquid, yang lebih cepat bisa dijadikan cash ya. Tanah itu lebih sulit ya menurut saya. Oke, anyway kita coba jawab dulu ya. Oke, saya jawab dulu ya. Irna kebetulan hadir langsung di sini, jadi dia mau tanya menyinggung bisnis plan. Oke, seberapa pentingkah bisnis plan bagi usaha UKM baru yang kecil? Jadi bisnis plan ini penting nggak tuh usaha kecil gitu ya? Dan langkah-langkah dasar apa yang harus dibuat dalam membuat bisnis plan itu? Oke, nggak bisa saya banyak-banyak cerita soal bisnis plan. Intinya untuk usaha apapun ya, bisnisnya besar maupun kecil, minimal ada rencana. Rencana UKM mungkin cukup 1 lembar atau 2 lembar. Mungkin untuk bisnis yang 1 triliun mungkin harus 500 halaman feasibility study dan segala macam. Jadi kalau nggak ada sama sekali rencana, menurut saya ya mungkin amburadul jadinya. Jadi itu anunya. Apa saja banyak. Nanti kita coba pelajari, cari waktu yang khusus untuk menjawab bagaimana membuat business plan ya. Sebetulnya banyak teman-teman yang belajar Smart Business Map itu sebetulnya adalah bagian dari hasil Smart Business Map, itu bisa sebetulnya untuk dijadikan business plan langsung ya, tinggal diolah sedikit ya. Teman-teman yang sudah belajar SBM monggo. Lalu yang kedua, Eti ya, Eti nanya ditambah ya Pak, dan jika kita berkolaborasi dengan beberapa orang memiliki investor, pembagian yang bagaimana yang pantas? Waduh. Jadi kalau kita bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa orang dan kita memiliki investor, pembagiannya bagaimana? Oke, sebetulnya nggak ada sih matematiknya. Iya, nggak ada teorinya harus begini. Tapi ya wajarnya, yang memberikan kontribusi yang banyak harusnya mendapat lebih banyak. Ya, kontribusi itu bisa dalam bentuk tenaga, ya, kerjanya, idenya, bisa juga uangnya. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi tidak ada rumusnya, tapi kalau mau belajar lebih pantasnya bagaimana, banyak lagi. Nggak bisa saya jawab di live IG ini dulu ya. Lalu yang ketiga, Dekisu, apakah Pak Budi juga investasi di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek? Oke. Kalau iya, apakah tahun ini akan mirip kondisi tahun 2008 krisis? Lebih mirip kasus SARS 2003. Oke. Sebetulnya sih saya tidak melihat ini seperti 2008, tetapi mungkin seperti 2003 SARS. Tapi karena lambat pemulihan ekonomi global, ya sudah 2-3 tahun ini masih belum pulih 100% menurut saya. Maka kalaupun Anda misalnya mau investasi di saham di bursa, ya Anda harus pilih-pilih kategori yang mana nih yang mungkin survive ya, yang bisa sustainable di kondisi yang seperti ini ya. Nah, jadi itu aja sih mungkin saran saya. Kemudian ada Rinaldi ya, mau tanya untuk dapat data market size yang mendekati akurat bagaimana ya? Oke, saya bergerak di partisi peredam ruangan. Jadi memang ada data-data yang mungkin di BPS mungkin ya, kalau ada. Kalau enggak di departemen, misalnya perindustrian, perdagangan, teknologi itu bisa. Banyak yang gratis kok di situ. Atau ada research company yang mengeluarkan sebetulnya biasanya data-data yang bisa dibagikan ke publik, itu juga bisa. Terakhir tentunya kalau itu juga tidak ada, Anda istilahnya kami kalau di Smart Business Map dalam pelajaran itu kita mengekstrapolasi data. Intinya adalah ada data-data dasar, lalu kita buatkan asumsi kita sendiri, lalu kita buat matematisnya sehingga itulah dasarnya, oh market size kita atau size dari bisnis saya itu sebesar itu ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Ahmad Harahap, rekomendasi buku belajar CEO. Waduh, buku belajar CEO. Oke. Kebetulan saya ada CEO workshop Maret ini awal, tapi memang tidak untuk semua orang ya. Saya juga tidak umumkan, hanya berdasarkan undangan atau teman-teman yang menurut saya mungkin sudah perlu belajar itu. Tapi rekomendasinya banyak ya. Tergantung Anda CEO level apa.
Kalau Anda CEO-nya level perusahaan asing besar atau perusahaan-perusahaan besar, lain lagi bukunya. Tapi kalau Anda CEO-nya masih perusahaan kecil, mungkin lain lagi bukunya. Ada beberapa yang basic menurut saya, yang mungkin Anda sudah banyak orang sebetulnya baca bukunya. Misalnya buku yang basic, yang bagus, walaupun Anda katakanlah CEO ya, katanya, itu adalah yang namanya One Minute Manager. Buku klasik sebetulnya. Sampai sekarang pun ya, itu menurut saya bagus. Nah, ada juga versi yang terbarunya, One Minute Manager dengan perkembangan teknologi ya. Itu CEO, bukunya satu itu menurut saya. Kalau mau yang lebih advance lagi, misalnya ada buku yang namanya From Good to Great ya. Nah, itu pelajaran untuk CEO-CEO yang sudah besar, mungkin bagaimana membuat bisnisnya, apa sih tipe-tipe, dan belajar dari CEO-CEO yang mungkin tidak terkenal, tetapi secara statistik, secara sains terbukti bisnisnya itu bisnis yang luar biasa ya. Jadi great business gitu ya, bukan hanya good business gitu ya. Kadang-kadang yang terkenal CEO itu belum tentu bisnisnya great. Oke-oke aja misalnya. Tapi banyak sekali di buku itu, From Good to Great itu Anda lihat, tidak terkenal CEO-nya. Tapi mereka bisa membangun bisnis yang luar biasa sampai 30 tahun, 40 tahun, terus-menerus berkembang. Oke? Apalagi si bukunya ada yang namanya The Execution, itu juga bagus ya. Ada juga yang namanya Wealth at the Bottom of Pyramid, misalnya dari Dr. Prahalad. Basic Blue Ocean, seperti itu sih banyak lah. Jadi mungkin saya nanti saya kasih daftar lah khusus untuk Anda ya.